Piala Dunia pastinya akan meninggalkan tonggak sejarah yang gak terlupakan. Tetapi di edisi 2026 menjadi perhelatan paling bersejarah yang pernah ada. Beberapa bintang yang akan datang dengan kesempatan emas melampaui rekor yang dulunya tampak mustahil untuk dipecahkan. Oleh sebab itu, di Piala Dunia 2026 mereka tak hanya mengejar trofi juara, melainkan juga deretan rekor luar biasa. Tak hanya berkesan bagi pemain bintang, perhelatan kali ini juga melahirkan beberapa nama-nama baru yang berpotensi menjadi bintang di masa depan. Sejumlah wonderkid maupun bintang-bintang yang sudah berusia uzur mulai menunjukkan taringnya membela masing-masing negara. Jonathan David bangkit jadi pemain kunci timnas Kanada. Kita awali ulasan kali ini dari Jonathan David. Kalian pasti sudah tidak asing dengan nama Jonathan David. Ya, bintang berusia 26 tahun tersebut sedang dalam masa keemasannya. Di Juventus performanya memang gak segahar bomber-bomber lainnya. Dari 35 pertandingan di Serie A, Jonathan David hanya bisa membukukan 6 gol dan 4 assist saja. Paceklik gol yang dialami David bikin posisinya di Juventus terancam. Luciano Spalletti secara terbuka menginginkan untuk mencari bomber baru yang lebih gahar. David bagus dalam mencetak gol, tapi kami butuh striker yang mampu bertarung secara fisik dengan bek tengah dan menjadi titik tumpu permainan. Itu pekerjaan yang belum sepenuhnya bisa ia lakukan, tegas Spalletti. Spalletti menjelaskan jika dirinya tidak menjual Jonathan David, melainkan menghilangkannya dari starting line up. Meskipun tampil nggak begitu baik, namanya masih masuk ke dalam skuad Kanada. Jesse Marsch selaku pelatih sudah menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan ketajaman Jonathan. Salah satunya dengan menduetkannya dengan Kyle Larin. Sang pelatih melihat Jonathan punya insting gol yang lebih berbahaya. Dalam formasi 4-4-2, Jonathan punya kebebasan untuk mengeksplor dan mengacak-ngacak pertahanan lawan. Oleh sebab itu, Marsch nggak meminta Jonathan untuk mundur menjemput bola. Hasilnya, strategi ini sukses mengasah ketajaman pemain Juventus tersebut di pertandingan kontra Qatar. Nggak tanggung-tanggung, Jonathan mampu memborong 3 gol sekaligus. Namanya bahkan bersanding dengan Lionel Messi sebagai pemain kedua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia 2026. Sumbangan 3 golnya sukses membawa Kanada menggilas Qatar dengan skor 6-0. Jonathan pun dinobatkan sebagai man of the match dan mendapatkan rating sempurna, yakni 9,6. Berkat sumbangan 3 golnya, mantan anak asuh John Hartman ini masih membawa Kanada berpeluang lolos 32 besar. Apalagi di grup B, hanya Swiss yang berpotensi mencegal langkah Kanada. Ayoub Bouhaddi gacor di Maroko jadi incaran klub besar. Selanjutnya ada Ayoub Bouhaddi yang tampil menonjol bersama timnas Maroko. Wonderkid berusia 18 tahun ini datang bak pahlawan baru setelah tampil apik menghadapi timnas Brasil. Bouhaddi tampil begitu licin menggendong lini tengah timnas Maroko. Sofascore mencatatkan Ayoub mampu menyelesaikan 60 dari 66 total operan yang dilakukannya. Tingkat akurasinya bahkan cukup efektif, yakni mencapai 91%. Dari segi pertahanan, Bouhaddi juga memberikan kesan yang kuat. Dia berhasil melakukan tackle dan memberikan 6 umpan defensif. Bouhaddi juga mampu menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Dia berhasil memenangkan 9 dari 13 duel 1 lawan 1 di lapangan dengan tingkat keberhasilan 69%. Bouhaddi juga mengukir 6 ball recoveries, terlibat dalam 15 duel perebutan bola, dan memenangkan 9 di antaranya. Uniknya, Bouhaddi tidak membutuhkan adaptasi lama. Muhammad Wahbi bahkan baru memanggilnya pada pertengahan bulan Mei kemarin. Artinya pemain Los Lille ini baru bergabung ke dalam skuad selama kurang lebih 1 bulan. Jauh sebelum membela Maroko, Bouhaddi bahkan sempat berseragam timnas Prancis U16. Dia lebih memilih Maroko karena dianggap lebih menjamin masa depan, baik dari menit bermain dan karir. Pesona Bouhaddi di Piala Dunia tentunya sudah tercium menyengat oleh klub raksasa Eropa. Beberapa klub seperti Manchester United, Real Madrid,
PSG, Arsenal, dan Liverpool memasukkan namanya nama komoditi musim panas. Boadi dianggap punya prospek masa depan di usianya yang masih beranjak remaja. Ketenangannya di atas lapangan dan kuat dalam berduel menjadi nilai plus bintang kelahiran Saint Louis ini. Wahbi selaku pelatih tidak kaget melihat performa Gahar Boadi di Piala Dunia. Saya tidak kaget dengan performanya, karena saya sudah tahu dan sangat paham karakter permainannya. Orang-orang mungkin membicarakan umurnya, tapi dia sudah punya pengalaman tampil di Liga 1 dan Liga Champions. Tahun lalu dia juga tampil luar biasa melawan Real Madrid, puji Wahbi. Fozinya kiper tertua yang sukses mencuri perhatian. Mungkin pemain menonjol selanjutnya kali ini tidak sepopuler dua pemain sebelumnya. Apakah sebelum Piala Dunia kalian mengenal ada kiper yang namanya Fozinya? Tentu tidak, karena dia hanya bermain di negara Cape Verde yang baru debut di Piala Dunia 2026. Bahkan usia Fozinya sudah menginjak kepala 4, yang artinya sulit untuk perform. Namun semua itu bisa dibantah lewat performa memukau Fozinya melawan timnas Spanyol. Di laga kali ini dia berhasil melakukan 7 penyelamatan gemilang. 6 diantaranya bahkan berasal di kotak penalti, yang secara logika harusnya berbuah gol. Fozinya seolah punya 1000 tangan, yang selalu memutus setiap peluang pemain Spanyol. Bahkan sekelas Lamine Yamal, yang masuk di menit 71, gak mampu menjebol gawang Fozinya. Gak mengherankan namanya terkenal sebagai kiper tertua yang mencatatkan clean sheet di debut Piala Dunia. Rekor ini melampaui Pat Jennings dari Irlandia Utara yang pernah mencatatkan banyak penyelamatan di usia 40 tahun. Rekor tersebut diukir saat melawan timnas Brasil di Piala Dunia 1986. 90 menit melawan Spanyol langsung mengubah hidup Fozinya secara drastis dan gak terduga. Dari kiper yang gak dikenal siapapun, dirinya mendadak jadi sensasi global. Pengikut Instagramnya bahkan melejit drastis dari yang awalnya 50.000 menjadi jutaan dalam hitungan menit. Lonjakan ini menjadi salah satu yang tercepat sepanjang sejarah sepak bola. Uniknya, sebelum terkenal seperti sekarang, Fozinya pernah menjadi rekan Witan Sulaiman. Keduanya pernah satu tim saat membela AS Trenčín di Liga Slovakia pada tahun 2022. Di tahun tersebut Fozinya bahkan kerap duduk di bangku cadangan dan hanya menjadi kiper lapis kedua. Sinar terang Valorant Balogun di Timnas Amerika Serikat. Berikutnya ada nama Valorant Balogun yang menunjukkan performa apik bersama Timnas Amerika Serikat. Pemain AS Monaco ini menjadi bintang muda sensasional di Piala Dunia 2026. Meskipun ini menjadi Piala Dunia pertamanya, Balogun langsung tancap gas. 2 golnya ke gawang Timnas Paraguay sukses membawa Amerika Serikat menang dengan skor 4-1. Balogun sudah tampil ngegas sejak peluit babak pertama dibunyikan. Dia bahkan sempat menjebol gawang Paraguay dengan cepat sebelum akhirnya dianulir wasit karena offside. Balogun benar-benar menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Paraguay. Bagaimana tidak, striker 24 tahun ini menjadi pemain paling sering menyentuh bola di kotak penalti lawan. Balogun mampu melepas 5 tembakan sekaligus, melampaui para pemain Amerika Serikat lainnya. Bahkan sekelas Christian Pulisic gak mampu melampaui statistik Balogun. Gak mengherankan Balogun mencatatkan namanya di dalam top skor sementara Piala Dunia. Berbagai rekor apik terukir pasca Balogun mencetak 2 gol ke gawang Paraguay. Menurut statistik, Balogun menjadi pemain Amerika yang mencetak 2 gol di Piala Dunia sejak 1930. Selama hampir 96 tahun, tidak ada pemain Amerika yang mampu memborong 2 gol sekaligus. Wajar jika pertandingan melawan Paraguay menjadi momen paling istimewa. Balogun merasa bangga karena bisa tampil di tanah kelahirannya dan bisa membawa Amerika meraih kemenangan. Sungguh momen yang luar biasa, malam yang luar biasa dan sesuatu yang sudah lama saya impikan. Saya memilih membela Amerika Serikat dan salah satu alasannya adalah ingin bermain di panggung terbesar, serta membalas dukungan para supporter, kata Balogun. Sepatu bola sudah bonus kaos kaki cuma 100 ribuan aja, cek linknya di bawah ini.
Lionel Messi, si pemain tua-tua keladi. Di Piala Dunia 2026, timnas Argentina membuka kampanye mereka dengan sempurna. Bertanding kontra Aljazair, skuad Tango berhasil menggunduli lawannya dengan skor telak 3-0. Laga kontra Aljazair menjadi panggung untuk sang GOAT, Lionel Messi. Ex-pemain Barcelona itu mencuri perhatian berkat torehan 3 golnya bersama timnas Argentina. Di balik torehan tersebut terdapat sejumlah rekor yang berhasil dicatatkan. Messi resmi dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Pemain berjuluk La Pulga ini menyamai torehan Miroslav Klose dengan torehan 16 gol. Rekor ini pecah setelah bertahan kurang lebih 12 tahun, alias terakhir kali terjadi di tahun 2014. Sebelum mengukir rekor, Messi melakukan sebuah pengorbanan besar. Dia sempat hampir dipastikan tidak ikut serta di timnas Argentina pada perhelatan Piala Dunia 2026. Tetapi apa yang dilakukan Messi demi negaranya sungguh di luar dugaan. Di usianya yang hampir menginjak kepala 4, La Pulga secara tiba-tiba antusias membela timnas Argentina. Saya sangat antusias menantikan Piala Dunia. Namun saya tidak ingin menjadi beban. Saya ingin merasa bugar secara fisik. Saya akan melihat dari hari ke hari apakah saya benar-benar bugar, kata Messi. Bayangkan sosok yang sudah memenangkan segalanya masih memikirkan dirinya layak atau tidak membela Argentina. Pengorbanan La Pulga tentu mendapatkan apresiasi dari pemain skuad Tango. Lionel Scaloni sampai-sampai menitikkan air mata melihat pengorbanan La Pulga. Sang pelatih menganggap Messi sebagai sosok pemimpin sejati meskipun kerap dicemooh. Dia selalu dianggap malas bergerak dan kerap jalan santai saat timnya mendapat serangan. Tapi di laga kontra Aljazair, La Pulga menampilkan performa yang berbeda. Ex-pemain PSG ini tiba-tiba ikut membantu pertahanan dan merebut bola dari kaki pemain Aljazair. Kegigihannya juga melahirkan sifat yang rendah hati. Saat ditarik keluar pada menit 80, Messi tidak menunjukkan raut wajah yang cemberut. Biasanya para pemain bintang, apalagi yang sedang perform, marah ke pelatih atas keputusan tersebut. Rekor pemain paling terburuk di pekan pertama Piala Dunia. Setiap yang menonjol pasti ada pemain yang sedang dalam performa buruk. Cristiano Ronaldo yang diharapkan bisa menyaingi kilau Lionel Messi malah menunjukkan performa buruk. Di laga melawan Republik Kongo, CR7 mencatatkan 0 shoot on target. Ronaldo harus menyadari bahwa sudah saatnya dirinya refleksi dan harus memberikan kesempatan ke pemain lainnya. Bisa kita saksikan saat laga melawan Republik Kongo. Sepanjang 90 menit laga, Ronaldo kesulitan mengonversi peluang menjadi sebuah ancaman gol. Jika kita melihat heatmap, Ronaldo memang sangat minim bergerak ataupun berkontribusi. Performa buruknya di laga perdana Piala Dunia menambah catatan buruknya. Ya, 10 pertandingan sudah CR7 absen mencetak gol di kompetisi elit internasional. Fans Portugal sudah mulai sadar Roberto Martinez seharusnya mencadangkan Ronaldo. Thierry Henry menyampaikan kritikannya terhadap performa Ronaldo. Legenda timnas Prancis ini bahkan menyebut Ronaldo terlalu bermain egois demi mengejar rekor gol pribadi. Hal yang penting tolong pahami, tim yang harus mencetak gol, bukan Anda yang harus mencetak gol, kata Henry. Beberapa pemain bintang lainnya juga mulai menjadi sorotan karena belum tampil apik, mulai dari Casemiro, Marco Correa, sampai Federico Valverde. Sepatu bola Zenith Lion ini lagi diskon sampai 100 ribuan, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan pemain yang paling menonjol di Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Pemain manakah yang kamu prediksi akan tampil bersinar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.